Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hampir seluruh bagian kidung hamba Yahweh dikutip dan mendapatkan penggenapannya dalam perjanjian baru, Injil suci khususnya, dan kisah Rasul. Pribadi Yesus tergambar lengkap. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh roh ke atasnya. Ini tidak berarti mendapat perlakuan istimewa, tidak terkena sakit sengsara. Ini gambaran manusia tentang kasih-Mu, tetapi ternyata palsu, sebab ia tidak memperlakukan pilihannya, Yesus sebagai orang bebas sengsara. Engkau menaruh roh ke atasnya, hingga ia melakukan apa yang berkenan kepadamu. Ia menganut kebijaksanaan-Mu. Ia tidak akan berteriak-teriak di jalanan, melakukan propaganda murah, menarik perhatian orang. Ia menampilkan kelemah lembutan, tidak memutuskan yang sudah patah atau retak, tidak memadamkan yang sudah pudar. Ia akan selalu menolong. Bapa, Yesus membandingkan dirinya dengan kaum miskin, bahwa Yesus tidak pernah melupakan kaum miskin. Tidak perlu kami sangsikan. Ia mati dan hidup untuk semua orang yang miskin dan menderita di seluruh dunia, tercerai-berai sepanjang masa, miskin harta, miskin hati, dan miskin jiwa. Dan kelompok kaum miskin ganti berganti akan tetap ada di tengah-tengah kami. Yesus juga tidak berniat membuka kedok Yudas yang bermain curang dan bersikap palsu, seperti dilakukan penginjil Yohanes. Yesus membuka suatu kenyataan bahwa ia sebagai Sang Putra Allah menjelma berharga melebihi segala. Maka gereja membangun katedral-katedral untuk memuliakan namanya. Ia harus menanggung konsekuensi, menemui nasib malang karena menentang para penguasa dunia yang menghambat datangnya kerajaan Allah. Bapa, Yesus menghargai penghormatan orang yang cinta kepadanya. Ia manusia yang peka, penuh perasaan terima kasih kepada setiap orang yang menaruh perhatian kepadanya. Ia cepat luluh hatinya waktu ia berhenti berjumpa dengan janda di Naim yang mengiringkan jenazah anaknya. Waktu ia menghibur wanita yang sembuh karena menyentuh jubah Yesus dan mengakui perbuatannya, malu ketakutan. Yesus dekat dengan anak-anak kecil, terharu karena kematian Lazarus yang menimpa keluarga sahabat-sahabatnya di Betania. Yesus memang tidak tergolong orang yang dimanja, diuntungkan oleh dunia. Ia harus menanggung konsekuensi, menemui nasib malang karena menentang para penguasa dunia yang menghambat datangnya kerajaan Allah. Untuk itu, ia harus mati, ditangisi seperti orang menangisi anak sulung, dan demikian Yesus sendiri jadi mempribadikan kerajaan Allah dalam dirinya. Yesus tambah berharga dengan sengsara dan kebangkitannya bagi kami. Bapa, panggillah kami ke Yerusalem untuk melihat hamba-Mu yang telah Kau curai roh-Mu sepenuhnya, agar kami dapat memahami, meyakini bahwa Dialah butir gandum yang jatuh di tanah dan mati, supaya dapat menghasilkan buah berlimpah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.